kami mengenai kebutuhan masa dewasa. Menurut Harlock, masa dewasa merupakan langkah awal bagi seorang individu di mana adanya penyesuaian diri terhadap pola kehidupan dan juga harapan sosial baru. Seorang individu dapat dikatakan dewasa apabila ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan juga siap untuk menerima kedudukan di masyarakat bersama dengan individu lain. Setiap orang dewasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang dalam pemunculannya itu sangat bergantung kepada kebutuhan-kebutuhan orang dewasa tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai kebutuhan-kebutuhan orang dewasa dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Halo, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kebutuhan masa dewasa. Kebutuhan masa dewasa adalah kebutuhan-kebutuhan yang pemunculannya sangat bergantung pada kepentingan orang dewasa tersebut. Kebutuhan orang dewasa tersebut bersifat dinamis, artinya berubah-ubah sesuai dengan sifat kebutuhan manusia itu sendiri. Dapat berupa kebutuhan yang bersifat biologis seperti makan, minum, bernafas, atau lain-lain. Kebutuhan rasa aman, di mana manusia itu merasa aman terhadap fisik dan emosinya. Kebutuhan sosial, di mana manusia dapat merasakan kasih sayang, peduli sama. Kebutuhan akan harga diri, di mana manusia mendapatkan pengakuan dari masyarakat di sekitarnya terhadap dirinya yang bisa berjuang di kehidupannya. Kebutuhan untuk berbuat terbaik. Selanjutnya yaitu ada hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia ada 5, yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan utama ini yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis, termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan seks serta semua kebutuhan biogenik. Kemudian yang kedua yaitu ada safety needs atau kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keselamatan dan keamanan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Misalnya, kesehatan dan ketersediaan perawatan kesehatan adalah masalah keamanan yang penting. Rekening tabungan, polis asuransi, pendidikan, dan pelatihan kejuruan adalah segala cara yang digunakan individu untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan. Kemudian yang selanjutnya, tingkat ketiga hierarki Maslow yaitu social needs atau biasa disebut kebutuhan sosial seperti cinta, kasih sayang, kepemilikan, serta penerimaan. Kemudian ada egoistic needs atau kebutuhan ego. Ketika kebutuhan sosial kurang lebih terpenuhi, tingkat keempat hierarki Maslow menjadi operatif. Tingkat ini mencakup kebutuhan egoistik, yaitu yang pertama, kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi. Kemudian yang kedua, yaitu kebutuhan ego yang diarahkan keluar, termasuk kebutuhan untuk gengsi, reputasi, status, dan pengakuan dari orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, jika orang sudah cukup memenuhi kebutuhan ego mereka pindah ke tingkat kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensi, yaitu untuk menjadi segala sesuatu yang mampu ia capai. Sebagai contoh, seorang seniman mengekspresikan dirinya di atas kanvas, atau seorang ilmuwan peneliti mungkin berusaha untuk menemukan obat baru yang bisa memberantas kanker. Nah, sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Naila Azizah. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebutuhan masa dewasa kita.
Nah, yang pertama itu ada pekerjaan. Saat kita dewasa nanti, kita pasti akan mendapatkan sebuah pekerjaan, dan pekerjaan sendiri itu banyak jenisnya. Nah, karena hal itulah kenapa pekerjaan itu masuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan masa dewasa kita. Yang kedua itu ada umur. Semakin bertambahnya umur, maka semakin bertambah pula kebutuhan yang kita butuhkan, dan semakin bermacam-macam pula kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, karena hal itulah umur masuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan masa dewasa kita. Yang ketiga ada hobi. Hobi itu berbagai macam jenisnya. Contoh saja saat kita hobi membaca. Saat kita memiliki hobi membaca, maka kita membutuhkan buku untuk dibaca. Nah, karena hal itulah hobi masuk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan masa dewasa kita. Yang keempat itu ada pendidikan. Saat kita dewasa nanti, pasti kita akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, saat kita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pun, kita pasti akan membutuhkan kebutuhan baru dan berbagai macam lagi. Nah, karena itulah pendidikan itu masuk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan masa dewasa kita. Dan yang terakhir itu ada jenis kelamin. Nah, tentu saja jenis kelamin ini masuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan masa dewasa kita. Karena kebutuhan pria dan wanita itu sangat berbeda ya, dari mulai pakaian dan kebutuhan lainnya. Nah, karena hal itulah jenis kelamin itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan masa dewasa kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.